Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Nur Hayati akan menyampaikan pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita bisa bersama melaksanakan pembelajaran dari rumah ya dengan keadaan sehat. Dan Ibu harapkan semua kita selalu optimis bahwa pandemi ini akan berakhir, dan juga kita harus tetap semangat ya, dan kalian juga harus tetap belajar dengan tekun, dengan giat, sehingga bisa terus melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, untuk hari ini yang akan Ibu bahas adalah materi tentang budaya politik di Indonesia. Sebelumnya mungkin kalian sudah tahu ya, apa itu budaya politik. Dari katanya saja sudah kita ketahui bahwa budaya itu merupakan sebuah kumpulan ide atau mungkin pemaparan dari sebuah gagasan yang disampaikan atau yang dikeluarkan dari setiap warga negara ya, yang berkaitan dengan tentunya dengan politik di sini ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama ya, kita bahas materi ini. Pertama kita akan melihat definisi dari budaya politik itu sendiri menurut para ahli. Di sini ada pengertian ya, budaya politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu budaya politik adalah pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku di masyarakat politik. Sedangkan menurut Susandi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Dan juga banyak para ahli ya yang berpendapat beragam tentang budaya politik tersebut. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa budaya politik adalah sebuah pemikiran, sebuah ide ya, yang disampaikan oleh warga negara terhadap pemerintahan. Ibu rasa kita semua sudah bisa menangkap ya arti ataupun pengertian dari budaya politik tersebut. Contohnya pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bisa kita lihat dalam sebuah pesta demokrasi di Indonesia. Contohnya kemarin ya, kita sudah melaksanakan pemilihan umum. Itu tentu saja kalian pasti bisa merasakan adanya dinamika ataupun jalannya budaya politik, di mana berbagai ide-ide, berbagai cara ataupun argumen-argumen yang disampaikan oleh warga negara terhadap jalannya sistem pemerintahan yang beraneka ragam. Hal tersebut sehingga menimbulkan sebuah kebudayaan politik yang akhirnya membuat sebuah dinamika kehidupan berpolitik di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tipe-tipe budaya politik.
Berdasarkan sikap yang ditunjukkan, ya, budaya politik yang pertama yaitu adalah budaya politik militan. Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menentang. Bila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturan yang mungkin salah. Jadi, budaya politik militan ini tentu saja Ibu rasa tidak terlalu baik, ya, tidak terlalu positif. Artinya di sini mereka hanya mengkritik, ya, orang-orangnya saja, bukan dari kinerjanya atau mungkin bukan dari sebuah peraturan atau kebijakan yang dibuat, tetapi mengkritisi hanya dari kesalahan-kesalahan yang ada, ya, jika terjadi adanya sebuah krisis atau penyimpangan-penyimpangan, bukan meluruskan ataupun memberikan ide-ide terbuka terhadap jalannya sistem pemerintahan. Dan biasanya ini berujung kepada hal-hal yang anarkis atau mungkin yang negatif, ya, karena mereka cenderung hanya mengkritisi tanpa memberikan solusi. Yang berikutnya adalah budaya politik toleransi. Budaya politik toleransi yaitu adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar, yaitu selalu membuka pintu untuk kerjasama. Yang dilakukan adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang, bukan mencurigai terhadap orang. Artinya, sikap toleransi di sini sangat positif karena yang dicari bukan kambing hitam seperti yang terjadi pada sikap budaya politik militan tadi, ya. Di dalam budaya politik toleransi mereka mencari solusinya, ya. Kenapa kebijakan ini bisa tidak cocok misalkan, atau mungkin kenapa ada kejanggalan-kejanggalan di dalam sebuah pemerintahan, maka sikap politik budaya toleransi ini mereka akan bersama-sama, ya, saling membuka dan berintrospeksi serta memberikan masukan satu sama lain, ya. Bahkan mereka berusaha mencari konsensus yang wajar, artinya data yang akurat. Misalkan ada kebijakan yang tidak sesuai, mereka mencari data-data terlebih dahulu, tidak langsung menjudge ataupun menolak aturan tersebut. Dan ini sangat positif karena di sini mereka adalah mencari solusi, ya. Dan juga di sini yang bisa kita terapkan adalah bersikap netral, artinya tidak memihak kepada salah satu, ya, baik itu pemerintahan ataupun mungkin yang lainnya, ya. Mereka selalu kritis tetapi tetap mengedepankan untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluarnya. Kemudian ada budaya politik yang berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu budaya politik yang memiliki sikap mental absolut dan budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif. Kedua sikap budaya ini sangat bertolak belakang pula, ya, karena biasanya sikap budaya politik yang absolut itu mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat, ya, dan tidak bisa merubah sebuah peraturan yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Kemudian mereka pun cenderung mengikuti, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun. Berbeda dengan sikap politik mental akomodatif, mereka di sini memberikan keleluasaan serta menerima perbedaan-perbedaan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat sebuah gambar, ya,
yang mencirikan tentang budaya sikap mental yang absolut, artinya mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur ya. Kemudian mereka apabila ada sebuah kebijakan yang dilakukan, mereka hanya akan menerima tanpa mengkritisi ya. Biasanya ini terjadi di pedalaman-pedalaman atau mungkin di masyarakat pedesaan dan lain sebagainya yang masih kukuh dengan pendapatnya dan kultur ataupun adat istiadat yang ada. Berikutnya adalah ini gambar tentang sikap ataupun perilaku budaya, sikap mental akomodatif. Di sini terlihat ya keberagaman terjadi ataupun sangat tajam di sini, di mana kita lihat di gambar tersebut adalah sekumpulan orang-orang yang mungkin berbeda latar belakang dan lain sebagainya yang bersatu untuk merumuskan sebuah permasalahan mungkin ataupun membicarakan hal-hal yang memang untuk kemajuan bersama, dan mereka sifatnya lebih terbuka ya dan lebih kritis tentunya ya dalam menanggapi sebuah perubahan ataupun kebijakan yang ada. Kemudian kita akan lihat di sini budaya politik berdasarkan orientasi politiknya. Menurut Gabriel Almond dan Verba, klasifikasi budaya politik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan Ibu lihat dan Ibu sampaikan satu persatu budaya politik tersebut. Budaya politik parokial memiliki ciri-ciri yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif atau karena pendidikannya relatif rendah. Kemudian berlangsung dalam masyarakat tradisional, pelaku politik melakukan peranan yang serempak dalam bidang ekonomi, keagamaan, sosial, dan lain-lain. Anggota masyarakat cenderung tidak terlalu menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas. Kesadaran yang menonjol dari anggota masyarakat dalam bidang politik mengakui adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Artinya, budaya politik parokial ini masyarakatnya biasanya ya mereka pasif terhadap pemerintahan atau terhadap politik ya. Mereka lebih fokus terhadap kehidupan mereka sendiri dan masih bersifat gotong royong, sehingga biasanya ini terdapat di sebuah pedesaan atau mungkin masyarakat yang masih buta huruf dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa pasif dan tidak terlalu ikut di dalam berpolitik. Yang kedua adalah budaya politik subjek atau kaula. Dengan ciri-ciri masyarakat relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Para subjek, atau yaitu anggota masyarakat yang memiliki budaya subjek, menyadari adanya otoritas pemerintah secara politik. Mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut. Dapat dilihat dari pernyataannya berupa kebanggaan, ungkapan sikap dukungan maupun sikap berurusan terhadap sistem politik. Tidak adanya daya mempengaruhi atau mengubah sistem politik. Di sini lebih maju sedikit daripada tadi ya, yang budaya politik parokial. Mereka sudah mulai ya mengikuti jalannya pemerintahan, tetapi tidak artinya mereka mengikuti adanya pemerintahan, adanya wewenang yang diberlakukan oleh pemerintah, mereka mengikuti, tetapi mereka masih pasif untuk
mempengaruhi ataupun mengubah atau bahkan mengkritik sistem politik. Mereka hanya menerima, ya, menerima apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan mereka kalau misalkan ada sesuatu yang membanggakan, mereka akan mengakui kebanggaannya sebagai warga negara. Tetapi untuk ikut berpolitik, mereka masih tetap pasif, ya. Tetapi di sini lebih maju dari sikap budaya politik parokial. Berikutnya yang terakhir adalah budaya politik partisipan. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi, di mana anggota masyarakatnya aktif dalam kehidupan politik. Kemudian anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap sistem secara keseluruhan. Kemudian struktur dan prosesnya administratifnya secara objek dan input itu jelas. Di sini bisa kita lihat bahwa budaya politik partisipan adalah budaya masyarakat yang aktif terhadap sistem pemerintahan. Mereka ikut di dalam berpolitik, ya. Kemudian mereka pun selalu memberikan kritiknya atau mungkin memberikan masukan-masukannya, tetapi tetap dalam cara-cara ataupun cara struktur yang prosedural, artinya begitu, ya. Biasanya ini terdapat di daerah-daerah perkotaan di mana masyarakatnya cenderung berwawasan luas dan mungkin berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki keberanian, ya, untuk ikut berpolitik. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari adanya budaya politik partisipan di mana ada seorang warga negara yang ikut serta dalam pemilihan umum. Ya, yang Ibu sampaikan tadi di awal bahwa di kita ada sebuah pesta demokrasi rakyat yang dimana warga negara kita diwajibkan untuk menyuarakan suaranya terhadap pemerintahan. Namun setelah kita kaji bersama, ternyata memang ada sebagian masyarakat yang hanya bersifat pasif dan biasanya dikatakan sebagai golongan golput atau golongan putih, ya. Mereka tidak berpihak tetapi tidak menentang, ya, adanya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa negara kita adalah negara yang demokratis, ya, yang tetap mengutamakan kepentingan suara terbanyak dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang ada di kita, ya, demi kepentingan rakyat dan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Nah, dari ketiga budaya politik tersebut, yang pertama adalah budaya politik dari budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Ternyata dari ketiganya dalam kenyataannya, menurut Almond dan Verba, tidak ada satu negara pun yang murni mempunyai satu jenis budaya politik. Tetapi menurut Almond dan Verba tersebut, di dalam sebuah negara memiliki variasi 3 budaya politik, yaitu ada budaya politik subjek parokial, ada budaya politik subjek partisipan, dan budaya politik parokial partisipan. Artinya semuanya ada di dalam sebuah negara, baik itu warga negara yang aktif ataupun yang pasif di dalam berpolitik. Baiklah, demikian materi untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya, dan Ibu harapkan kalian akan lebih banyak lagi membaca dan mencari tahu lagi bagaimana jalannya
pemerintahan di kita ataupun budaya politik yang ada di Indonesia dengan mungkin mencari informasi ataupun mencari data-data ataupun di internet dan lain sebagainya ataupun membaca buku-buku sejarah, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi ya, serta bagaimana pelaksanaan dan budaya politik itu di Indonesia. Baiklah, demikian yang Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat untuk belajar, dan akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.